Halo, ketemu lagi dengan saya Yuli, seorang ibu dari remaja berkebutuhan khusus autis, Jason, berusia hampir 20 tahun. Saya mau membagikan pengalaman dan pembelajaran saya selama ini, selama 17 tahun perjalanan dengan Jason. Semoga orang tua yang lain bisa belajar sesuatu dari apa yang saya sharing. Hari ini saya mau ngebahas sebenarnya mengenai perlu nggak sih labels dan diagnosa? Anak itu penting nggak sih? Gitu ya. Tergantung dari masing-masing orang tua, ya. Saya melihat ada sebagai orang tua nggak peduli, ada sebagai orang tua yang masih pokoknya nyari diagnosa yang tepat dan pokoknya nyari yang seringan mungkin, gitu ya. Atau yang masih berpikir anak saya baik-baik saja, gitu ya. Masih ada yang denials gitu ya. Ada yang bilang enggak Ci, anak saya kayaknya normal, cuma dia malas ngomong, atau oh dia cuma kurang fokus dikit, atau dia cuma kayaknya suka jalan-jalan, atau dia kayaknya cuma autisnya ringan dikit doang gitu, atau dia ADHD nggak autis rupanya, atau dia social communication disorder, ada yang language processing disorder. Oh anak saya PDD nose doang, nggak autis Ci, atau anak saya gifted doang gitu ya. Sah-sah aja sih sebagai orang tua ya. Cuma sekarang pertanyaannya, kamu dengan berbagai jenis diagnosa tersebut, apakah itu bisa menentukan treatmentnya? Apakah ada misalnya, oh kalau kamu ada di ADHD, kamu treatmentnya ini, terapinya ini, exactly ini. Oke? Kalau kamu autis, terapinya ini. Kalau kamu language processing disorder, kamu terapinya ini. Kamu social communication disorder, kamu ini. Bukan itu. Ya. Ada nggak sih terapi khusus untuk itu? So far menurut saya sih belum ketemu ya, nggak tahu kalau kalian udah ketemu boleh komentar deh gitu ya. Karena buat nggak seperti misalnya oh kalau kamu sakit jantung, diagnosanya dan jantung ini, pengobatannya ini, kalau sakitnya ini pengobatannya ini gitu ya, obatnya beda-beda gitu. Nah so far yang saya tahu, yang saya pelajari selama ini, semua jenis terapinya ya itu aja gitu ya. Dan bahkan orang tua jadi akhirnya banyak nyasar-nyasar karena mencari terapi khusus untuk label anak saya, yang akhirnya wasting time, menghabiskan waktu saja gitu ya. Anaknya nggak kemana-mana, itu cuma demi kedamaian hati orang tua aja. Yang penting anak gue nggak autis gitu ya. Kalau autis terus kenapa emangnya kalau autis itu the end of the world? Anak autis itu bukan manusia kah? Mereka tidak akan bisa berkarya kah? Tidak akan bisa hidup dengan baik kah? Salah. Bisa. Gitu ya. Tergantung ekspektasi kita apa. Ada yang anak autis menikah? Ada. Bisa bekerja? Ada. Ya. Jangan di underestimate juga gitu loh. Nggak semua autis itu pasti parah gitu. Dan it's not a death sentence, bukan hukuman mati. Buat saya pribadi, nggak peduli sih mau diagnosanya apa, labelnya apa. Buat saya yang penting kita tahu apa yang kurang dari anak, apa yang bolongnya, fondasi yang mana yang harus ditambal, diperkuat gitu kan, apa yang anak butuhkan. Karena terkadang yang kelihatan itu cuma the tip of the iceberg ya. Jadi cuma kelihatan puncak gunung esnya doang. Itu gunungnya di bawah nggak kelihatan, cuma dikira itu doang apa sih, bongkahan es doang gitu kan. Bisa aja memang bener bongkahan es doang, tapi bisa juga itu sampai ke bawah ternyata gunung es yang gede. Dan bolongnya di mana kita nggak ketahuan ya. Ada
menurut saya lebih baik orang tua mempertanyakan, anak saya bisa baca tapi nggak tahu makna nih. Waduh, ada apa? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya tahu kosakata, Ci. Sejauh mana? Apakah sesuai dengan perkembangan umurnya? Karena umur anak di usia 3-4 tahun, it's okay. Kalau misalnya dia baru tahu sekian kosakata dan belum bisa paham konsep abstrak. Tapi anak 9 tahun, 10 tahun ke atas belum paham konsep abstrak, itu sudah jadi pertanyaan. Apakah mereka perkembangannya sesuai dengan developmental age-nya neurotypical? Ya. Bagaimana apakah anak punya pemahaman, comprehension, konsepnya ada nggak? Konteksnya ada nggak? Apakah mereka jika dihadapkan pada satu situasi ataupun soal, bisa nggak mereka mencari clue, mencari informasi, mencari detail, mengobservasi, kemudian menghubungkannya menjadi satu konteks? Atau dalam situasi tertentu, ini konteksnya begini. Dalam situasi berbeda, konteksnya beda lagi. Meskipun sama mungkin kosakatanya. Atau gerakannya, actionsnya, labelsnya sama gitu loh ya. Kemudian atau misalnya bahkan anak saya nggak apa-apa, Ci, tapi belum verbal, atau mungkin ekolali doang. Anak saya bisa ngikutin apa ini apa yang ngomongin, iya, tapi dia tahu nggak maknanya, apa cuma mengulangi apa yang kita ngomong ya. Atau anak saya bahkan belum bisa paham bahasa komunikasi reseptif, belum bisa mengikuti instruksi gitu. Terus atau belum bisa membaca situasi secara sosial, secara fungsional. Apakah anak punya thinking skill, kemampuan berpikir, kemampuan menganalisa, kemampuan untuk problem solving, kemampuan untuk mengambil keputusan, kemampuan untuk weighing, menimbang dalam memutuskan, kemudian kemampuan untuk berpikir bagaimana reasoningnya. Saya nggak setuju dengan ini karena ini, alasan ini itu. Terus atau saya memilih untuk ini karena alasan ini dan itu. Ya. Apakah anak punya perspektif taking, bisa berpikir dan melihat dari perspektif orang lain, nggak hanya dari perspektif dan sudut pandang diri dia sendiri, persepsi orang lain yang berbeda dari persepsi diri sendiri. Tuh. Jadi jangan terlalu terpaku pada diagnosa. Jadi saya lihat beberapa orang tua, oh anak saya cuma katanya nggak seimbang, Ci, antara otak kiri dengan otak kanan. Jadi dia nyantai. Terus totalnya setelah berapa tahun kemudian, anaknya masih belum ngomong juga. Gitu. Lah terus, karena dia pikir, kan cuma nggak seimbang otak kiri dan otak kanan. Nggak autis. Nanti bisa ngomong sendiri. Gitu. Ya. Jadi, hati-hatilah. Ada satu yang tidak bisa kita beli dengan uang segunung apapun juga. Waktu. Waktu anak tuh nggak bisa dibeli. Kita mau punya uang sebegitu banyak pun, nggak bakal kita bisa beli waktu anak kembali. Ya. Jadi yang sudah terjadi dan sudah terjalan, biasanya penyesalan selalu datang belakangan. Ya. Banyak juga yang saya sesali kan. Ya, seperti saya share di video-video sebelumnya. Ya. Oke, saya harap sharing saya hari ini bisa sedikit membuka mata orang tua untuk mencoba lah, start lah. Nggak peduli lah diagnosa anak apa, label anak apa. Cari apa yang anak perlukan, apa yang kurang pada diri anak. Kita perlengkapi sebagai orang tua. Ya. Jangan terpaku pada label dan diagnosa. Oke? Gunakan akal sehat kita juga, gunakan logika kita. Dan cari informasi dari sumber yang tepat. Jangan hanya mempercaya apa kata tetangga, apa kata orang, atau apa kata orang yang punya motivasi yang lain, yang mungkin punya pesan sponsor, gitu kan? Karena masing-masing orang punya kepercayaan dan kesukaan sendiri, gitu loh. Saya sukanya sama si ini, jadi saya cuma percaya tumplek apa kata dia. Jadi bagi saya apa kata dia itu adalah sakti, pokoknya pasti benar gitu. Mungkin buat anak dia, tapi belum tentu buat anak kita ya. Be reasonable, oke? Wah, bahasa Indonesia apa ya? Ya, coba di Google deh, oke?
Oke, sekian aja sharing dari saya hari ini. Terima kasih, sampai ketemu.